Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ada Apa Transportasi. Welcome back to channel Ada Apa Transportasi. So Inggris dong, welcome back. Ya, kembali lagi di channel Ada Apa Transportasi. Kali ini kita mau bahas atau review tentang sebuah PO asal Kuningan, yaitu PO Putra Luragung. Putra Luragung Sakti, tentu saja sih. Jadi PO Putra Luragung ini udah masuk ke Sukabumi kisaran dari tahun 2019, dan mobil ini melayani rute Kuningan Sukabumi. Jadi bagi warga Kuningan yang mau ke Sukabumi atau sebaliknya dari Sukabumi ke Kuningan, bis ini bisa melayani Anda. Dan bis Putra Luragung ini dari Sukabumi melayani 3 kali keberangkatan, subuh, siang, sama yang sekarang ini, yang Jember ini melayani kisaran berangkat dari terminal Sukabumi itu jam 6:10 kalau nggak salah. Ya, jadi bis Putra Luragung ini terkenal sekali di daerah Kuningan sana. Banyak sekali stiker biasanya. Cuman di sini kru bisa membuat bis ini lebih elegan, lebih rapi dengan stiker yang tidak begitu banyak, dengan julukan jembarnya itu udah cakep banget. Nih, dilihat dari bagian samping, PO Putra Luragung ini dengan julukan Jembar, jurusan Sukabumi Kuningan, itu menggunakan bodi Zeppelin G2. Oke, sebelum masuk ke bodinya, saya mau bahas. Jadi, bis ini itu bisa melayani rute dari Sukabumi Cirebon, karena sebelum ke Kuningan ini, bis ini keluar tol di daerah Ciperna. Jadi awal mula masuk tol itu dari Cigombong Sukabumi, ya, terus tol sampai daerah Cikampek terus sampai nanti keluar di daerah Ciperna Cirebon. Nanti ke Kuningannya dari tol Ciperna Cirebon itu belok kanan naik ke arah Kuningan, begitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ke review bisnya. Bis ini menggunakan bodi Zeppelin G2 dengan sasis Hino AK mesin depan. Ini mesin depan, makanya kenapa di sini kisi-kisi anginnya besar supaya tidak mengalami overheat. Jadi kena angin kan mesinnya kembali adem. Begitu. Di sini di selendangnya tuh di topinya ada tulisan Bocimi. Bocimi itu adalah bagian tol Sukabumi, singkatan itu. Bogor, Ciawi, Sukabumi gitu. Oke, terlihat bodi Zeppelin G2 ini adalah garapan dari karoseri Gunung Mas Madiun. Oke, ini saya pernah bilang waktu itu di salah satu video, bedanya Zeppelin G2 sama G3. Nah, G3 itu reviewnya ada dari PO Sudiro Tunggaljaya, linknya ada di bagian kiri atas. Oke, kita langsung masuk ke bagian bodi depan. Dari bodi depan terlihat julukan Jembar dengan tulisan Kuningan Sukabumi will be beautiful in this time. 001 Kota Mochi. Nah, Sukabumi itu adalah Kota Mochi. Jadi julukan di situ tulisannya Kota Mochi. Oh, bagian lampu, kalau kita bahas lampu dari Zeppelin G2 ini, lampunya sama persis dengan Jetbus HD2 biasanya. Yang Setra juga kayak gini lampunya. Kalau ini udah masuk modifikasi nih. Kita lihat modifikasi dari PO Luragung Jember ini. Pertama sini udah menggunakan strobo. Di sini udah ada wing LED kiri kanan biar tambah garang, tambah keren gitu. Ada tow hook juga. Udah pakai tow hook. Ini tempat nyimpen plat nomornya Sparko. Ya Sparko dong. Wih, udah keren banget ini. Di sini di atas lampu ada cermin untuk menambah kegantengan dari bis. Mungkin modifikasi ya begitu, udah tidak ada tambahan lagi. Di sini kita sebutnya ini spion balap, pakai kanan kiri pakai spion balap. Ya mungkin dari bagian depan cukup. Kita langsung masuk ke bagian samping. Oke, sekarang kita masuk ke bagian samping. Di bagian samping terlihat emang tidak terlalu berbeda dengan bodi JB2. Selendangnya masih nggak beda jauh. Cuman di sini ada tulisan Zeppelin G2 dari nama bodinya. Livery waktu itu livery kayak gini itu rame di kisaran tahun 2017-18an lah, kisaran tahun segitu.
Body ini didominasi dengan warna kuning, hijau, warna hitam juga. Ada gradasi dari hijau ke hitam. Di sini ada tulisan Putra Luragung Sakti. Oke, kita masuk ke fakta unik atau fun fact-nya Putra Luragung ini. Luragung ini biasanya lebih terkenal dengan nama julukannya. Jadi sebenarnya kalau dari Kuningan nih ke Sukabumi naik apa? Naik Jembar. Tapi bukan nggak nyebut nama PO-nya, nggak nyebut nama misalnya kayak naik Luragung, nggak, biasanya sebutnya Jembar. Oke. Terlihat stikernya aja besar buat branding Jembar. Di bawahnya ada tulisan Pasar Rebo, Citerep, Ciawi, Bogor, Sukabumi. Nah, ini rute-rute yang dilewatinya. Terus di sini ada emblem dari Gunung Mas sebagai karoseri. Ini Cilimus juga kalau nggak salah nama daerah. Bannya menggunakan ban BFG Goodrich. Dan sininya udah pakai chrome. Jadi udah makin ganteng gitu loh. Di sini ada tulisannya Super High Deck, cuman kalau nggak salah Zeppelin G2 ini belum bodinya bukan tingginya belum Super High Deck, tapi yang body HDD gitu loh. Bagian belakang pindah ada tulisan Super Wonderful Indonesia Luxury Bus. Oke, di bagian atas yang terlihat beda juga. Bagian sirip atas ini ada list warna merah. Biasanya kan ya polos aja gitu kan untuk bagian sirip atas, tapi di sini ada warna sirip merah gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang PO Luragung Jembar ini terlihat ya kalau dari lampu ya emang nggak beda jauh dari apa JB2 dari Garapan Adi Putro di sini. Nah, yang membedakannya dari bis-bis lain enggak sih sebenarnya, salah satu perbedaan aja dari bis ini. Di sini tuh biasanya pakai jaring atau bolong lah, biasanya tuh ada jaring-jaringnya gitu untuk kisi-kisi angin buat mesin. Cuman kan ini Hino AK mesin depan. Jadi bagian mesin ini itu dialihfungsikan menjadi bagasi biasanya begitu. Di bagian belakang terlihat didominasi masih warna kuning, hijau, gradasi hitam. Bagian atas ada tulisan Jembar, Kuningan, Sukabumi. Terus ada emblem dari bodinya Zeppelin besar. Terus Cibadak. Oke, kenapa di sini Cibadak namanya? Jadi sebelum masuk ke terminal Sukabumi, Luragung ini atau Jembar ini itu dulu startnya dari Cibadak. Baru setelah itu masuk ke terminal Sukabumi. Oke, bagian modifikasi oke. Di sini ada Hino dan Gunung Mas emblem, dan bagian modifikasinya itu ada winglet di sini. Ada winglet kiri kanan, stud bar dan kepet. Nah, kepet ini biasanya ada tulisan unik biasanya, atau ya kadang ora udud ora enak biasanya, atau pergi karena butuh, pulang karena lah apalah itu pokoknya mah. Oke, bagian knalpot juga di sini cuman ada di sini doang. Jangan dipegang, panas, bisnya baru datang. Oke, di sini juga ada lampu, variasi lampu, dan ada satu titik di sini warna hitam kecil sekali. Ini sepertinya kamera mundur, cuman entah masih digunakan atau enggak. Lampu seri di atas kiri kanan. Mungkin cukup dari bodi belakang, kita langsung masuk ke interior. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Seperti biasa, jangan lupa lepas sendal untuk menjaga kebersihan di dalam kabin penumpang, dalam bisnya. Oke, nih, sebelum masuk, kita lihat nih bagian sini. Karena ini Hino AK mesin depan, jadi daerah sininya itu tinggi, karena bagian depan sini ada mesin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dashboard. Nah, selain tadi di sini tinggi, di sini juga ada suatu kotak, karena ini masih bagian dari mesin. Jadi antara kenik dan penumpang agak dipisahkan oleh mesin gitu ya, agak LDR dulu dikit gitu. Oke, bagian bodi di sini kelihatan. Nah, di sini kenapa dikasih besi-besi seperti ini? Karena ini tombol-tombol ya, bukan tombol apa ya? Settingan AC. Kenapa pakai ini? Soalnya kalau misalnya penumpang dari dalam kabin keluar gitu, biasanya kan bawa tas, ada yang bawa tasnya besar. Kalau ini kesenggol, ntar AC-nya kadang mati atau jadi kecil. Jadi dijaga supaya si tombol-tombolnya juga nggak lepas.
Kayak bagian dashboard terlihat simple dari Zeppelin G2 ini. Dan setir, kita lihat setir ini tuh seperti setirnya Hino RG. Cuman ini Hino AK karena mesin depan. Kita lihat ya bagian dashboard begini. Untuk view penumpang ke depan dari sini ya, kalau dari sini saya berdiri ini agak terhalang ya. Di sini ada spotlight hitam, stiker-stiker dan strobo juga. Ya mungkin bagian depan seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian kabin penumpang. Oke. Salah satu keunggulannya di sini antara kabin penumpang dan kokpit supir ada skatnya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian kabin penumpang. Kita ganjel dulu ini biar gampang ntar masuk keluarnya. Nah, biar nggak tutup. Oke, sekarang kita masuk. Nah, terlihat konfigurasi seat 32. Ini garapan seatnya mana ya? Kurang tahu nih kalau garapan seatnya, tapi kelihatan agak mewah, elegan gitu ya, karena ininya empuk nih. Bagian sini ada bantalan buat kepala. Didominasi warna merah hitam. Konfigurasi seat 32. Langsung kita coba aja ya kali seatnya. Kita langsung coba seatnya. Nah, di seat bagian 3 saya duduk di roll ke 1, 2, 3, 4. Duduk di roll keempat. Ini pas, kursinya pas buat sandaran bahu gini, enak. Nah, ini si bantalnya ini empuk. Dan ini udah reclining. Tuh. Udah reclining. Tuh. Udah reclining. Wow, ada lampu diskonya, Bung. Kok jadi salpok ya saya? Soalnya jarang loh bis akap atau AKDP itu pakai lampu-lampu disko gitu. Kayak kita kembali lagi ke bagian kursi. Bagian kursi ini jarak ke lutut itu tinggi saya 163. Iya, Fitra Eri dong. Nah, ini masih ada sisa kisaran 4 jarian lagi. Jadi masih lega ke depan, dan kursi ini tebal ya bawahnya. Jadi si paha ini terasa tertopang baik oleh si kursi ini. Ya nyaman lah. Perjalanan bis ini itu cukup cepat menurut saya karena full tol kan ya, dari Cigombong sampai Ciperna itu full tol. Itu saya pernah naik berangkat dari sini jam 6:10 sampai sana itu jam 1, jam setengah 2-an. Oke, kita kembali lagi ke bagian interior. Di sini ada AC atau air conditioner. Asik. So Inggris lagi dong. AC-nya ini seperti apa ya? AC-nya JB2. Belum ada port USB, ada lampu baca kiri kanan, AC-nya 2. Ya mungkin di bagian kursi cukup. Kita langsung ke bagian tengah. Bagian interior terlihat ada 2 TV antara di tengah, posisinya di tengah, sama di bagian depan dekat skat. Di antara TV ini ada lampu disco. Dan sudah dilengkapi dengan hordeng untuk menangkal cahaya matahari dari luar bagi penumpang. Dan bagasinya ini cukup lebar. Satu jengkal 4 jari. Cukup lebar, dan ada untuk ngecas HP, tapi khusus HP aja ya. Jangan ngecas yang lain, apalagi powerbank. Karena ngecas powerbank itu bisa bukan merusak ya, mengganggu daya atau aliran listrik di dalam kabin bis. Bahkan bisa mengakibatkan fatal, yaitu kebakaran. Sini ada colokan nih. Sini ada colokan. Sini TV. Ya, bagian belakang kita lihat tidak tersedia area smoking di sini. Tidak tersedia area smoking. Pintu belakang, AC-nya di bagian belakang sini. Sepertinya ada seat yang dibuka sepertinya. Di sini biasanya ada seat lagi nih. Bagian sini ada seat lagi biasanya, cuman ini, enak banget berarti yang di sini ya. Selain bisa nyimpen barang, lega bos. Sini AC-nya cuma bagian tengah doang. Biasanya kan kiri kanan ada, ini tengah aja. Ini cukup ya bagian belakang. Coba kita lihat barangkali ada yang lewat. Oh ya, di sini ada emergency exit door. Cuman nggak ada emergency exit door bagian atas ini. Bagian depan sini ada tulisan. Nah, ada tulisan bagian depan sini. Bagian depan sini ada tulisan Putra Luragung Sakti Jembar 1 via Cipali. Dari Luragung itu sebenarnya nama daerah ya di Kuningan ya. Luragung jam 9. Olsed gak tahu. 9.20, Cirendang
9.40 pokoknya ini jadwal keberangkatannya sampai Ciawi jam 1. Tapi ini kayaknya yang dulu deh. Soalnya sekarang jam 4 aja udah sampai Sukabumi. Dari jam 4 udah sampai Sukabumi. Untuk para penumpang dimohon agar menghubungi nomor informasi mobil sebelum berangkat. Ya karena kadang nggak tetap kalau misalnya lagi ada perawatan, kadang mobil ini nggak berangkat. Jadi hubungi aja lah agennya, nomornya ada di sini nih. Kalau yang mau bepergian dari Sukabumi ke Kuningan atau Sukabumi Cirebon bisa. Bagian situ ada tulisan nomor WA juga. Nah, nomor telepon, info, WA, telepon, SMS 0818 1817 9876. Perhatian, gorden jangan dipakai lap. Ya, emang. Jangan. Jadi kenapa ada tulisan peringatan seperti ini? Emang biasanya ada penumpang yang kebangetan ya. Jadi habis makan gitu, tangan kotor, pakai tangan makannya teh. Habis itu gorden dipakai lap. Kan gorden itu agak susah ya dilepasnya. Buat dicuci agak, ya kalau nyuci harus nyuci tiap hari kan repot bagian yang nyucinya kan. Perhatian untuk bagi semua para penumpang, jangan dipakai lap. Oh, ternyata ada bagian atas satu ini, emergency exit door. Bagian belakang tapi nggak ada. Sini ada colokan, lampu disco udah cukup mungkin. Mungkin kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Mungkin kesimpulannya untuk perjalanan Sukabumi Kuningan, Sukabumi Cirebon dengan total seat ini ada kisaran 56. Biasanya seat kayak gini itu totalnya ada 60 atau 59. Cuman tadi di bagian belakang kayaknya ada kursi yang dicopot deh. Jadi bagian belakang ada yang lega banget itu. Tarif dan bis ini cepat banget loh. Bis ini cepat sumpah. Kan emang nggak banyak ya yang melayani rute Sukabumi Kuningan. Bahkan Sukabumi Kuningan hanya ada PO ini dan PO sebelah. PO sebelah itu kalau nggak salah Sahabat, ada yang warna biru, subuh, pemberangkatan subuh. Big Bus juga. Untuk tarif kalau nggak salah untuk saat ini tarifnya itu kisaran 150 kalau nggak salah. Kalau salah mohon direvisi ya. Karena emang tarif kan tidak tetap gitu. Maksudnya tidak tetap itu bukan tiba-tiba harga segini, enggak. Jadi karena lagi pandemi seperti ini, biasanya Sukabumi Kuningan ini 100 sebelum pandemi. Cara setelah pandemi karena tidak begitu mobilitas dibatasi, jadi tarifnya kalau nggak salah 150 waktu itu saya. Tapi 150 full tol loh, ini dari Cigombong sampai Ciperna full tol. Terus aja lurus. Hanya berhenti di rest area satu kali, kalau nggak salah rest area berapa gitu, rest area Cikampek sekian gitu. Untuk istirahat, pipis, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup dulu ya reviewnya dari channel Ada Apa Transportasi ini. Saya Hujan Zulkaisi Widiara dari channel Ada Apa Transportasi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ada Apa Transportasi. Karena channel kita ini adalah channel yang channel edukasi transportasi Indonesia. Jadi jangan lupa di subscribe. Tunggukan video-video seru lainnya di channel Ada Apa Transportasi. Saya Hujan Zulkaisi Widiara, perwakilan dari Ada Apa Transportasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.